Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai Artificial Neural Network. Next, dengan anggota kelompoknya, yaitu saya sendiri, Deni Fortuna Putri, dengan NIM 2023-1015. Saya Dani Pedroswarisma dengan NIM 20231016. Dan saya Muhammad Dwi Saputra 2023-1044. Saya Sortani Kristi Purba dengan NIM 2023-1076. Oke, lanjut ke materi. Jadi, pertama yaitu pengenalan Artificial Neural Network atau ANN atau jaringan saraf tiruan yang biasanya disingkat JST yang merupakan himpunan algoritma yang bekerja seperti jaringan saraf otak manusia di mana neuron saling terhubung satu dengan yang lain, bekerja untuk memproses informasi. Tujuan utama dari Artificial Neural Network ini adalah menjadikan komputer memiliki kemampuan kognitif seperti otak manusia, memiliki kemampuan pemecahan masalah, dan dapat melakukan proses pembelajaran. Lalu, perbandingan dengan cara kerja otak manusia itu bagaimana sih? Jadi, otak manusia itu jauh lebih kompleks, fleksibel, dan efisien dalam mengonsumsi energi dibandingkan jaringan saraf tiruan. Selain itu, otak manusia ini memiliki kemampuan kognitif yang lebih luas, seperti kesadaran diri, emosi, kreativitas, yang belum dapat sepenuhnya direplikasikan oleh jaringan saraf tiruan. Jadi, jaringan saraf tiruan ini lebih terbatas pada tugas-tugas spesifik dan memerlukan daya komputasi yang besar. Next. Oke, sejarah dan latar belakang. Secara harfiah, jaringan syaraf tiruan atau JST adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Kata Jang 1997, istilah buatan mengandung arti bahwa jaringan syaraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer. Pada tahun 1958, Frank Rosenberg berhasil menciptakan perseptron, sebuah model jaringan saraf awal revolusioner. Tidak hanya berupa konsep, Rosenberg juga membangun mesin fisik bernama Mark I Perceptron untuk mengimplementasikan modelnya. Mesin ini dirancang untuk melakukan pengenalan pola visual dengan cara yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Perceptron memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model sebelumnya, seperti kemampuan menerima input bilangan real, bobot, dan bias yang dapat disesuaikan, serta nilai ambang batas yang lebih fleksibel. Selain itu, Rosenberg juga merintis metode pembelajaran Travis untuk perceptron, memungkinkan mesin ini belajar dari data dan melakukan klasifikasi. Keberhasilan perceptron memicu optimisme yang sangat besar terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Bahkan, media massa saat itu membayangkan potensi perceptron untuk menciptakan mesin yang sangat cerdas dan menyerupai manusia. Next. Penerapan dan manfaat Artificial Neural Network. Nah, penerapan jaringan saraf tiruan sangat luas, mulai dari pengenalan pola seperti wajah dan suara, hingga prediksi seperti peramalan cuaca dan harga saham. Selain itu, jaringan saraf tiruan juga digunakan dalam pengolahan data untuk tugas-tugas seperti klasifikasi teks, segmentasi gambar, dan pengurangan dimensi. Keunggulan utama
Jaringan syaraf tiruan adalah kemampuannya dalam mengoptimalisasikan tugas-tugas kompleks, mencapai akurasi tinggi, dan beradaptasi dengan data baru. Next. Komponen dasar ANN. Neuron dalam konteks neural networks adalah unit pengiriman informasi yang menerima input, melakukan komputasi, dan menghasilkan output. Nah, gambar di sebelah kanan ini menunjukkan model sel syaraf atau neuron tiruan yang disederhanakan. Nah, ini merupakan dasar dari jaringan syaraf tiruan. Pada gambar ini dijelaskan bahwa input dari jaringan tersebut adalah X1, X2, dan Xm yang beranalogi dengan tingkat rangsangan yang datang dan kumpulan nilai bobot koneksi W1, W2, Wm yang secara biologis memiliki analogi dengan kekuatan sinapsis atau synaptic stretch yang dimiliki neuron. Pada dasarnya, sebuah neuron itu mempunyai dua buah hubungan, yaitu yang pertama hubungan inhibitory, hubungan yang dapat memberitahukan kepada neuron untuk tidak membangkitkan sinyal input. Yang kedua, hubungan excitatory, yaitu hubungan yang dapat memberitahukan kepada neuron untuk membangkitkan sinyal input. Next. Selanjutnya ada layer jaringan syaraf. Nah, layer pertama ini yaitu lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer berikutnya yaitu hidden layer. Lapisan antara lapisan masuk dan lapisan keluar, di mana neuron buatan yang memiliki sekumpulan pembobotan masuk dan prosedur untuk menghasilkan neuron keluar melalui fungsi aktivasi. Dan yang terakhir, output layer. Nah, lampiran terakhir dari neuron yang akan menghasilkan keluaran dari sistem. Selanjutnya ada bobot atau weight dan bias. Ini merupakan parameter-parameter dalam jaringan syaraf yang menyesuaikan kekuatan sinyal. Melatih jaringan berarti menyempurnakan bobot dan bias. Kayaknya nanti agar kalau dekat dengan nilai target speaker yang dimatikan. sebenarnya. Lanjut. Ya, usah punya. Lanjut. Punya aku aja yang kumatikan, punya aku menyala aja. Jadi kayak aku ngomong, aku dengerin. Ada fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi ini adalah komponen penting dalam arsitektur jaringan syaraf yang memengaruhi cara model belajar dan bekerja. Ya, 3 fungsi aktivasi yang paling sering dibahas dalam konteks pembelajaran mendalam adalah sigmoid, tangan hiperbolik atau tang, dan rectified linear unit atau RILU. Masing-masing fungsi ini memiliki karakteristik unik yang memengaruhi dinamika, pelatihan, dan kinerja jaringan syaraf dengan cara berbeda. Ada fungsi aktivasi sigmoid. Jadi, fungsi sigmoid secara matematis itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, fungsi ini memetakan bilangan bernilai nyata apapun ke dalam rentang antara 0 dan 1. Fungsi sigmoid secara historis signifikan dan digunakan secara luas pada masa-masa awal jaringan syaraf. Kurva halus berbentuk S menguntungkan untuk masalah klasifikasi biner yang keluarannya harus mewakili probabilitas. Next. Fungsi aktivasi kelewatan. Fungsi aktivasi tangan hiperbolik atau tang. Fungsi tang ini didefinisikan
sebagai berikut, di mana fungsi tang ini memetakan bilangan bernilai real apapun ke dalam rentang antara min 1 dan 1. Fungsi ini pada dasarnya adalah versi fungsi sigmoid yang berskala dan bergeser. Lalu ada fungsi aktivasi reaktif linear unit atau ReLU. Nah, fungsi ReLU ini didefinisikan sebagai berikut, di mana ReLU ini adalah fungsi linear sepotong-sepotong yang mengeluarkan masukan secara langsung jika positif. Jika tidak, hasilnya 0. Lanjut. Next ya. Iya. Forward propagation yang akan dijelaskan oleh Sorta. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya itu ada forward propagation, yang dimana forward propagation adalah langkah pertama dalam proses inversi jaringan saraf. Nah, di sini data input akan bergerak maju dari lapisan input ke lapisan output tanpa melakukan pembaruan parameter. Nah, tujuan utama dari forward propagation sendiri itu adalah untuk menghitung output jaringan berdasarkan bobot dan bias yang ada pada saat ini. Next. Nah, di sini ada beberapa proses forward propagation. Yang pertama itu adalah lapisan input. Jadi, di lapisan input ada data awal atau input yang dimaksudkan ke jaringan. Nah, input ini bisa berupa gambar, teks, angka, atau fitur lain yang tergantung pada masalah yang sedang diselesaikan. Nah, di setiap fitur tersebut akan diteruskan ke neuron-neuron di lapisan tersembunyi. Nah, proses selanjutnya itu adalah lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, di mana dalam setiap neuron akan diperhitungkan sehingga dapat dijelaskan menggunakan rumus yang ada di layar. Di sini ada Z sama dengan sigma dalam kurung XI dikali WI ditambah B. Yang XI sendiri itu merupakan input ke neuron, dan WI itu adalah bobot yang menghubungkan input ke neuron, dan B itu adalah bias atau nilai tambahan yang membantu neuron menyesuaikan outputnya agar tidak hanya bergantung pada input linear. Nah, setelah kita menghitung nilai Z tadi, output ini akan diteruskan ke fungsi aktivasi. Nah, di fungsi aktivasi itu kita akan memperkenalkan non-linearitas ke jaringan dan memungkinkan model untuk menangkap pola yang lebih kompleks. Jadi ada beberapa fungsi aktivitas umum. Nah, di sini ada ReLU atau Rectified Linear Unit, yaitu mengubah semua nilai negatif menjadi 0. Ini di sini ada rumusnya. ReLU dalam kurung Z sama dengan max dalam kurung 0, Z. Nah, terus ada sigmoid, yaitu berfungsi untuk mengubah output ke rentang antara 0 dan 1 berguna untuk masalah klasifikasi biner. Nah, di situ juga ada rumusnya. Dan selanjutnya ada tangent atau hyperbolic tangent. Nah, ini berfungsi untuk mengubah output ke rentang antara -1 dan 1. Dan rumusnya ada seperti pada gambar di layar. Nah, untuk proses selanjutnya itu ada output jaringan, yang dimana di lapisan output, hasil akhirnya dihitung dan dapat berupa satu atau beberapa nilai. Nah, untuk klasifikasi biner, itu output biasnya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1. Untuk klasifikasi multi-class, itu output menggunakan fungsi softmax yang mengubah hasil menjadi distribusi probabilitas untuk berbagai kelas. Dan yang terakhir untuk regresi. Nah, di sini output bisa berupa nilai kontinu tanpa fungsi aktivasi khusus, tergantung pada kebutuhan. Next. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembelajaran jaringan saraf. Yang pertama ada back propagation, yaitu dasar-dasar. Nah, algoritma yang digunakan untuk mengurangi error dengan menyesuaikan bobot dan bias jaringan saraf. Algoritma ini menyesuaikan
Algoritma ini bekerja dengan menghitung gradien dari fungsi kerugian atau loss function dengan cara merambatkan error dari output ke input lapisan demi lapisan secara mundur. Nah, di sini ada cara perhitungannya. Hitung gradien, yang dimana kita dapat mendapatkan gradien dari fungsi kerugian dengan menghitung derivatif parsial terhadap setiap bobot dan bias. Nah, kita bisa memperbarui bobot tersebut dengan diubah menggunakan rumus yang ada, yaitu W baru sama Mata dengan aku gede W sebelah, Cok. lama dikurang alfa dikali Atau gradien. nggak tahu Yang ya. dimana alfa ini adalah learning rate atau faktor penggali yang Apa menentukan ini? seberapa besar perubahan bobot pada setiap langkah. Dan memilih learning rate yang tepat itu sangat penting untuk memastikan bahwa algoritma itu bisa berjalan dengan efisien. Nah, proses selanjutnya yaitu ada algoritma pembaruan robot, yaitu gradient descent. Nah, gradient descent adalah algoritma optimasi yang digunakan untuk memperbarui bobot dan bias guna untuk meminimalkan fungsi kerugian. Nah, jadi di sini kita akan menghitung gradien yang dimana kita dapat gradien dari fungsi kerugian dengan menghitung derivatif parsial terhadap setiap bobot dan bias. Nah, pembaruan bobot ini bisa diubah menggunakan rumus W baru sama seperti tadi, sama dengan W lama min alfa kali gradien. Oke, untuk proses selanjutnya ada learning rate. Nah, learning rate adalah parameter yang menentukan ukuran langkah saat memperbarui bobot. Nah, di sini ada 3, learning rate terlalu besar. Nah, ini dapat menyebabkan algoritma itu melewatkan solusi optimal dan membuat pelatihan tidak stabil. Lalu ada learning rate terlalu kecil, yaitu mengakibatkan pelatihan berjalan sangat lambat dan mungkin terjebak di solusi lokal yang tidak optimal. Dan yang terakhir itu ada strategi penyesuaian learning rate, yang dimana teknik ini seperti learning rate design atau adaptive learning rate. Jadi misalnya menggunakan algoritma seperti ADAM atau RMS Prop yang dapat membantu menyesuaikan learning rate selama pelatihan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Next. Untuk materi evaluasi dan pengujian model, saya serahkan kepada Dani. Oke, baik. Di sini selanjutnya masuk ke materi evaluasi dan pengujian model. Nah, jadi evaluasi dan pengujian model itu dalam ANN atau Artificial Neural Network ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa model yang dibuat tuh dapat memberikan prediksi yang akurat dan berguna. Jadi dalam ANN ini ada beberapa konsep penting yang perlu kita pahami. Nanti yang pertama ada loss function, metrik evaluasi, serta overfitting dan underfitting. Langsung saja di sini yang pertama ada loss function. Jadi loss function sendiri merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung perbedaan antara keluaran yang dibuat oleh algoritma saat ini dengan keluaran yang diharapkan. Nah, metode ini akan mengevaluasi seberapa baik algoritma dalam memodelkan data dan menghasilkan keluaran yang tepat. Nah, mengapa sih loss function ini penting untuk digunakan? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama itu untuk mengukur kinerja model. Nah, jadi diharapkan itu memberi informasi tentang seberapa baik atau buruknya model dalam membuat prediksi ini. Yang kedua, sebagai memperbarui model. Jadi loss function ini digunakan oleh algoritma pembelajaran seperti backpropagation untuk memperbarui bobot jaringan agar prediksi berikutnya itu lebih baik. Contohnya sendiri, jika kita ingin memprediksi harga rumah, ini tuh cocok digunakan sehingga kita tuh mengetahui seberapa jauh sih harga prediksi dari harga yang sebenarnya. Oke, lanjut.
Oke, selanjutnya di sini ada fungsi loss umum yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada mean squared error atau MSE. Umumnya itu digunakan untuk masalah regresi atau memperkirakan nilai kontinu seperti harga, suhu, dan lain-lain. MSE sendiri itu menghitung rata-rata kuadrat perbedaan antara prediksi dan target. Jadi semakin kecil nilai MSE itu, semakin baik model dalam memprediksi. Keuntungannya sendiri karena interpretasinya yang mudah, selalu diferensial, dan minimum lokal tunggal. Selanjutnya, fungsi loss umum yang lain ada cross entropy loss. Jadi, fungsi loss ini itu digunakan untuk masalah klasifikasi seperti memprediksi apakah email adalah spam atau bukan. Jadi cross entropy ini mengukur perbedaan antara distribusi prediksi probabilitas dengan distribusi sebenarnya atau target. Jadi semakin kecil nilai loss ini, maka semakin kuat juga prediksi kelasnya. Keuntungannya seperti lebih tepat dalam masalah klasifikasi, menghindari prediksi ambigu, dan mendukung banyak kelas atau multi-class classification. Oke, next. Nah, selanjutnya kita ke matriks evaluasi model. Nah, di sini ada beberapa metrik evaluasi model, ada 5. Jadi yang pertama itu ada akurasi. Nah, akurasi sendiri itu merupakan persentase prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi. Ini merupakan metrik sederhana yang sering digunakan terutama pada masalah klasifikasi. Contohnya itu jika model akan memprediksi 90 dari 100 lembar dengan benar, akurasinya itu berarti 90%. Selanjutnya ada precision atau presisi. Ini tuh proporsi prediksi yang benar dari semua prediksi positif. Jadi matriks ini penting jika kita ingin fokus pada ketepatan prediksi positif. Contohnya dari prediksi 10 email spam tadi, berapa banyak sih yang benar-benar merupakan spam. Selanjutnya ada recall, juga disebut sensitivity, yaitu mengukur seberapa baik model mendeteksi semua kejadian positif yang sebenarnya ada. Ini penting jika kita itu ingin menangkap sebanyak mungkin kasus yang positif. Contohnya itu seperti dari semua email spam yang tadi yang ada, berapa banyak yang berhasil dideteksi oleh model yang kita buat. Yang keempat ada F1 score, yang merupakan gabungan dari precision dan recall. Ini adalah nilai rata-rata harmonis yang memberi keseimbangan antara precision dan recall, terutama jika ada ketidakseimbangan data. Misalnya jika satu kelas jauh lebih sedikit dari kelas lain. Terakhir ada confusion matrix. Ini merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan antara prediksi yang benar dan salah. Ini membantu menganalisis lebih dalam tentang kesalahan yang dibuat oleh model, membagi kesalahan dalam 4 kategori, yaitu seperti true positif atau TP, true negatif TN, false positif FP, dan false negatif FN. Contohnya sendiri dalam masalah klasifikasi spam tadi, matriks ini tuh akan menunjukkan berapa banyak sih email yang terklasifikasi benar sebagai spam atau true positif, dan yang bukan spam tetapi terklasifikasi sebagai spam atau false positif atau FP. Next. Sudah kah? Oke, selanjutnya di sini ada overfitting dan underfitting. Yang pertama ada overfitting. Ini tuh terjadi ketika model terlalu menghafal data pelatihan sehingga performanya sangat baik pada data pelatihan, tetapi buruk pada data baru atau testing. Jadi model ini menjadi tidak mampu menggeneralisasi dengan baik. Penyebabnya kenapa? Karena terlalu banyak parameter pada model, terlalu lama pelatihan, atau data pelatihan yang digunakan itu terlalu sedikit. Jadi ada beberapa cara untuk menghindari overfitting ini. Yang pertama ada regularization. Itu teknik seperti L1 atau L2. Regularization
yang membantu menurunkan kompleksibilitas dari model. Yang kedua ada dropout, yaitu membatasi neuron yang aktif selama pelatihan untuk mencegah model terlalu bergantung pada bagian tertentu. Terakhir ada close validation, atau membagi data menjadi beberapa bagian, lalu melatih model pada beberapa subset data sehingga performa diuji di beberapa kondisi data. Next. Setelah tadi overfitting, di sini ada underfitting, yaitu terjadi ketika model terlalu sederhana sehingga gagal menangkap pola yang ada pada data pelatihan. Akibatnya, performa model tuh rendah baik pada data pelatihan maupun testing. Penyebabnya sendiri karena model tuh terlalu sederhana, terlalu sedikit parameter, atau waktu pelatihan terlalu singkat. Jadi ada beberapa cara untuk menghindarinya. Yang pertama itu gunakan model yang lebih kompleks, seperti menambah layer atau neuron dalam ANN. Yang kedua, pelatihannya itu lebih lama lagi, seperti meningkatkan waktu pelatihan pada model. Terakhir ada feature engineering, dengan menambahkan atau memperbaiki fitur input agar model itu bisa mempelajari lebih banyak pola. Contohnya dari underfitting ini seperti jika model itu terlalu sederhana, misalnya hanya mempertimbangkan satu faktor untuk memprediksi harga rumah, hasilnya itu akan buruk pada prediksi karena pola hubungan yang lebih rumit itu tidak tertangkap. Jadi dalam ANN ini, evaluasi dan pengujian model itu melibatkan pengukuran kesalahan melalui loss function dan memeriksa kinerja menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan lain-lain. Tantangan lainnya seperti overfitting dan underfitting ini digunakan untuk memastikan model dapat bekerja baik di dunia nyata. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Saputra. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada regularisasi dan teknik untuk meningkatkan model. Nah, jadi di sini itu kita bakal membahas lebih lanjut mengenai teknik-teknik yang dijelaskan sebelumnya. Pertama itu ada namanya teknik regularisasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, regularisasi itu adalah teknik untuk mengatasi masalah pada overfitting pada model. Nah, overfitting kan terjadi ketika model terlalu sesuai atau terlalu belajar pada data pelatihan sehingga tidak dapat bekerja dengan baik pada data. Nah, fungsinya regularisasi itu membatasi kompleksitas model dengan memberikan penalti pada nilai besar di parameter model sehingga menghasilkan model yang lebih stabil dan general. Nah, di regularisasi itu ada beberapa teknik yang paling banyak diminati. Contohnya ada L2 regularization atau RIG. Nah, ini salah satu teknik regulasi yang umum atau dikenal juga sebagai RIG regulation. Nah, pada teknik ini itu penalti ditambahkan ke fungsi loss kerugian yang mana berdasarkan jumlah kuadrat dari bobot parameter model. Nah, dengan kata lain, bobot dengan nilai besar akan dikurangi untuk membuat model lebih sederhana. Seperti yang dapat kita lihat di formula di bawah itu, yang loss fraction sama dengan loss ditambah parameter lambda dikali dengan sigma. Yang mana itu parameter lambda itu menentukan seberapa kuat sih regularisasi ditetapkan. Semakin besar nilai lambdanya itu, semakin kuat pengaruh regularisasi sehingga bobot parameternya akan semakin kecil. Nah, penggunaan L2 regulation ini dapat membantu model untuk tidak terlalu melekat pada data pelatihan sehingga mampu bekerja lebih baik pada data baru. Nah, teknik ini juga cocok digunakan pada berbagai jenis model seperti linear atau jaringan saraf tiruan. Selanjutnya ada yang namanya dropout. Nah, ini pada neural network. Dropout itu teknik regularisasi khusus pada model neural network atau deep learning. Pada setiap iterasi pelatihan, dropout akan menonaktifkan mendrop beberapa neuron secara acak dalam jaringan. Nah, ini tuh memaksa jaringan untuk tidak terlalu bergantung pada kombinasi tertentu dari neuron tadi.
proses robot itu biasanya pada setiap langkahnya itu neuron itu akan di drop atau dinonaktifkan secara acak dengan probabilitas tertentu, misalnya kayak 0,5 atau mungkin 50%. Nah, saat validasi atau pengujian kita lakukan, itu semua neuron kita aktifkan kembali. Nah, dengan melakukan robot ini, jaringan neural dapat belajar untuk menjadi lebih beragam dan fleksibel, sehingga kita dapat mengurangi risiko overfitting. Nah, selanjutnya itu ada dari teknik cross validation. Cross validation sendiri itu adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi performa model. Nah, caranya itu dengan membagi data ke dalam subset bagian-bagian kecil agar penggunaannya lebih efektif dan menghindari overfitting. Di dalam cross validation ini beberapa teknik yang banyak digunakan itu ada dua ya. Yang pertama ada key validation, yang mana pada teknik ini data itu akan dibagi menjadi key bagian yang sama atau subset yang disebut kemudian model akan dilatih dan divalidasi sebanyak kali dengan pembagian seperti berikut. Setiap kali satu subset dijadikan dalam data validasi, sedangkan subset lainnya itu digunakan sebagai data pelatihan. Proses ini berulang sebanyak kali sehingga setiap subset pernah menjadi data validasi. Nah, teknik ini itu memberikan estimasi performa yang lebih akurat karena seluruh data digunakan untuk pelatihan dan validasi. Teknik ini itu juga cocok digunakan dalam situasi di mana kita ingin memastikan model benar-benar general pada seluruh data yang tersedia. Selanjutnya ada namanya teknik one out cross validation atau LOOCV, yang mana ini data validasinya itu hanya terdiri dari satu data aja, berbeda kayak sebelumnya itu hanya dijadikan satu data saja, sementara sisanya itu digunakan untuk pelatihan. Teknik ini itu lebih detail dan memberikan evaluasi yang akurat, terutama pada bagian dataset kecil. Namun teknik ini bisa sangat lambat karena dia menggunakan dataset yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada penggunaan regularisasi dan cross validation. Gimana sih penggunaan regularisasi dan cross validation ini? Biasanya regularisasi itu cocok digunakan saat model menunjukkan gejala overfitting, misalnya saat performa pada data pelatihan sangat baik tapi buruk pada data tes saat kita menguji. Sedangkan untuk cross validation itu sebaiknya kita gunakan untuk mengevaluasi performa model atau saat melakukan tuning hyperparameter yang mana agar model lebih optimal dan siap menghadapi data baru. Nah, kedua teknik ini itu penting dalam machine learning untuk membuat model yang tidak hanya akurat pada data pelatihan tapi juga mampu menggeneralisasi pada data baru. Ini referensi daripada yang materi dari yang kami cari, mungkin bisa dilihat. Sekian daripada presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.